Halo, selamat datang di apartemen kita selama 4 hari. Yuk kita masuk. Jadi kenapa sih kita mau sewa apartemen ini selama 4 hari? Karena emang kita mau bereksperimen untuk merasakan gimana sih tinggal di apartemen itu dibandingin kalau kita tinggal di rumah. Karena selama ini kan kita tinggalnya di rumah ya. Apartemen ini seluas kurang lebih 38 meter persegi, berada di Hook, ada 2 kamar tidur. Dan ini ya udah area living dining kitchennya ya. Yang komplit sih ya. Cuma emang semua ukurannya serba compact. Gimana? Serba kecil sih, emang dipasin sama ukuran ruangan yang ada di sini kayak gitu. Situ ada sofa, sini dispenser, kulkas, meja makannya pun juga ya udah yang meja lingkaran gini, kursinya 2, terus ada coffee table, sini ada TV dengan meja TV-nya dan ada beberapa, ini ada raknya, ada lemari-lemari, dan kalau kalian lihat mungkin juga ada ini lemari sepatu yang pintunya copot satu ya. Ini pas emang kita sewa di sini udah gini sih, terus ya udah kita copot aja sekalian buat naruh sepatu di sini biar tetap rapi, karena walaupun ukuran kecil tuh harus bisa terlihat rapi ya. Di sini ada dapur, dapurnya juga udah komplit ya. Nah ini tuh kita sewanya lewat Airbnb. Kenapa juga sih kita pilih Airbnb? Karena Airbnb itu tuh kayak lebih terjamin gitu loh. Tuh, jadi standarnya Airbnb tuh pasti udah lengkap juga di dapurnya, peralatan masak, makan semuanya ada. Pokoknya di sini rice cooker semuanya ada. Terus kalau kalian lihat di sebelah sini tuh ada balkon, kecil banget balkonnya. Ini sebenarnya nggak bisa juga ya buat tempat nongkrong. Bentar aku buka. Nah, bahkan kita buat jemur ini sih. Jemur pakaian renang Di sama handuk. outdoor AC karena cepet banget kering. Dan sana langsung view-nya kota Jakarta. Ini kita di lantai 30 ya, paling atas. Tapi kalau kalian tadi dengar, aduh diinjek kakiku, oh my god. Itu kita di lantai 30, tapi dari sini tuh masih kedengaran banget ya suara-suara kendaraan ya. Iya. Terus? Nah, ini di sebelahnya ada kamar mandi yang ukurannya juga nggak terlalu Compact besar. banget. Mungkin Kalian sekitar bisa, berapa? 1,2 kali 1,2 iya, kayaknya. ini juga bahkan untuk area showernya juga emang ya di pojok sini gitu. Cuman aku udah merasakan mandi berapa kali, bisa kok mandi di sini. Gitu. Walaupun emang agak compact banget ya Iya, semuanya ya. tapi dia juga masih ada ventilasinya kok di sini. Udah sih simple. Terus kamarnya kan ada 2, satu di sini, satu di sana. Yang ini tuh kamar utamanya. Ini lumayan sih ukurannya, lumayan gede ya di sini. Dan lumayan komplit juga nih, ada kasur, lemari di sini yang muat banyak pakaian, dan udah ada ini nih meja kerjanya, pas banget peletakannya di depan jendela. Ini meja kerjanya teman-teman. Ini salah satu yang menurut gua paling favorit sih di apartemen ini, karena ketika kita bekerja gini, view-nya langsung kota Jakarta. Dan inilah yang salah satu kelebihan ya kalau tinggal di apartemen, kita bisa melihat skyline view. Cuman sebenarnya ada kekurangannya juga, Un. Kalau kita buka kayak gini, misal di sini laptopnya kan backlight, jadi terang banget. Tapi so far oke. Kalau pas lagi siang. Ya pas siang, pas malam, cakep banget pas malam. Ini desk gua di malam ini, wih. View-nya cakep banget. Wih, kota Jakarta di malam hari. Seneng sih, itu aku yang paling suka di situ. Oke. Paling kamu senengnya sehari 2 hari doang sih. Enggak sih, aku sampai hari ini aku masih suka banget. Ya, lihat 3 hari view. berarti. Hari keempat udah mulai bosan kali ya. Cuman emang karena ini kan kita sewa ya, beda mungkin kalau kita punya apartemennya, beli furniturnya. Ini kayak gini nih, furniturnya agak kurang pas gitu. Harusnya dikasih ganjelan bawahnya biar nggak goyang-goyang kayak gini. Iya, benar-benar. Oke, tapi ini cukup komplit menurutku. Penyimpanan bajunya juga ya. Oh iya, ini bajunya. Jadi ada lemari di situ, terus lemari di atas. Kita kemarin naruh koper di situ. Kita menaruh semua barang-barang yang kita bawa di sini. Ada yang ada di dalam koper. Cukup. Muat loh. Muat koper. 24 in. Yang ini buat baju lipatnya, tapi kita nggak pakai sini. Tapi dia udah lengkap juga tuh, ada hair dryer, setrika. Dia kayak Airbnb pada umumnya sih. Iya, dan masih ada storage di bawah sini. Yang kita pakai juga. Komplit sih. Untuk kamar satunya, tunjukin. Kamar satunya tuh di ujung sana. Ukurannya sedikit lebih kecil sih daripada yang itu. Kamar keduanya, tapi asik juga di sini, dapat view juga. Tuh. View dari angle berbeda, karena Dari kebetulan angle berbeda. unit apartemen ini tuh berada Ada di di Hook. Hook. Jadi punya 2 sisi menghadap selatan dan sisi menghadap ke timur.
Tapi ternyata bukan cuma rumah ya yang enak di Hook ya. Iya. Unit apartemen juga ya. enak, dapat banyak sisi gitu ya. Kalau di ruangan ini ya udah cuma ada satu kasur dan sementara kita taruh buat apa namanya? Tas-tas, tempat sholat. Ya udah. Udah sih simple kayak gitu aja. Simpel banget. Oke, kita mau cerita dari awal kita datang dulu ya kemarin. Jadi kita cukup bingung tuh pas sudah sampai apartemen, kita cukup bingung untuk mencari parkirannya. Karena emang kompleknya di Basura City ini kan ada 9 tower apartemen, nyambung juga sama mall dan area parkirannya luas. Nah itu kita sempat muter-muter tuh karena emang nggak familiar, nggak tahu kan, nanya security ini gimana. Oh ternyata parkirnya situ. Mungkin ini udah kerasa nih satu poin perbedaan kalau kita tinggal di apartemen tuh menuju parkirannya lumayan ya Hun ya. Iya, betul sekali. Kalau kita di rumah kan ya udah masuk komplek habis itu parkir depan rumah. Iya. Kita harus cari dulu parkiran. Dan kita tuh gini loh, kita bingungnya tuh nyari parkiran yang paling dekat sama Lobby. tower kita. Kayak gitu, lobby tower. Udah dijagain di situ, ternyata susah karena harus turun dulu tuh di situ karena paling pinggir. Ya udah deh, dapat di sini. Ini jalan, Ding. Oh, dia mau di sini. Oke. Kirain ini, ternyata ini jalan. Kita parkir dan kita ke lantai paling atas. Akhirnya dapet, dan ini tuh parkirannya juga nyampur sama mall ya. Nah itu dia, ngomong-ngomong soal parkiran. Jadi biasanya kan ada apartemen yang emang crowded banget dan susah nyari parkirannya. Cuma selama kita di sini gampang sih, maksudnya nyari parkirannya. Selalu dapat ya? Selalu dapat, nggak kesusahan, nggak sampai muter-muter banget dan nggak yang terlalu crowded karena kalau ngelihat emang parkirannya di sini cukup banyak dan luas. Parkirannya terbilang luas sih kalau di sini emang. Untuk tarif parkirnya di sini kita udah cari tahu. Kalau mobil itu mau berlangganan per bulannya di 210.000. Kalau motor per bulannya di 80.000. Tapi setiap mau daftar membership baru itu bayar 75.000 untuk kartu baru. Tapi itu mungkin kalau ada teman-teman yang tinggal di sini update harga silahkan ya di kolom komentar di bawah. Cuman karena kita itu nggak menetap di sini, jadinya kita nggak jadi member ya, nggak bayar. Kita bayarnya per jam dan lumayan juga. Kemarin aja kita hari pertama sore datang, pagi keluar hari keduanya karena mau shoot di Kalibata. Itu bayar parkirnya 90.000 bos, satu mobil. Bayarnya 90.000. Nah, bedanya kan kalau di rumah kita parkir ya di depan rumah di depan langsung, rumah emang udah ada carport gitu kan. Jadi udah nggak usah nyari-nyari, langsung masuk rumah. Kalau yang rumahnya ada carportnya. Rata-rata ada sih. Kok kamu julid? Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya kan ada yang apa akhirnya dia harus sewa lahan parkir juga gitu kan. Iya. Cuman rata-rata rumah kebanyakan ada carportnya. Ada carportnya. Di depan. Soalnya ada temen kita nih. Cut. Lanjut ke ini nih, kemarin habis itu kita sore-sore cari makan. Di sini kita keliling-keliling, kita pengen tahu kan di apartemen ini tuh lengkap nggak sih makannya, kalau mau nyari makan gimana. Itu salah satu yang paling menarik sih, praktis ya. Kita mau cari makan, ada yang makanan apa jual makanan di ruko-rukonya apartemen tuh banyak juga. Itu harga juga nggak yang mahal-mahal banget. Sekali makan tuh 20 ribuan lah, 20-25 ribu. Minimarket juga semuanya ada, dari Family Mart, Lawson, Indomaret, Alfamart, komplit dah. Dan itu nyarinya gampang, bahkan Mishwe itu ada. Ini kita bener-bener turun sampai ground floor, langsung mall Basura City. Tapi kita mau nyarinya di yang dalam kisaran apartemennya ya. Oh oke. Pengen lihat dulu. Oke. Jadi bukan ke mallnya. Oh ada jajanannya banyak kan. Iya, di sini cukup lengkap sih. Cukup lumayan. lengkap. Komplit sih dan Lumayan semuanya jalan kaki kan, nggak perlu keluarin motor, nggak perlu apa. Ya emang kebetulan kita emang pilih tuh apartemen ini bawahnya langsung mall, jadi kita juga nyoba kemarin malam. Kita nonton. Enak sih nonton malam-malam kan. Iya. Jadi pas sebenarnya kalau nonton itu kendalanya pas pulang, udah males kan jauh, terus ngantuk. Kalau ini langsung aja berangkatnya ada jalan, pulangnya jalan. Iya. Sedekat Sepraktis itu iya. gitu loh. Dan murah juga di sini ternyata. Oh iya. Nontonnya. Iya, 30.000 per orang. Kita baru banget kelar nonton. Setengah 11 malam, filmnya ternyata 140 menit, gila. Panjang tapi keren banget, 13 bom di Jakarta. Enaknya emang ya udah kan.
apartemen kita cuma di atas doang, jadi ya udah kita bisa di bawah dulu dan nggak mikirin habisnya harus nyetir atau naik motor gitu kan, karena biasanya gue kalau udah malam gini ngantuk. Oh iya, kalau nyari makan selain beli di bawah tuh ya bisa juga pesen GoFood, GrabFood, cuman bisa. Cuman kalau di sini itu ya karena kita itu adanya di atas unitnya, jadi kita tuh harus turun dulu, nunggu dulu gitu. atau si abangnya yang nungguin, Iya. dia nungguin di lobi kan. Karena abangnya nggak bisa nganterin Nggak bisa sampai masuk depan ke atas. unit, nggak bisa. Beda kalau di rumah kan langsung GrabFood, diantar Iya. diambil. Kita juga nggak usah kayak ngeliatin HP terus udah sampai mana nih. Itu sih. Itu minusnya menurutku. Nah, feel-nya ketika kita tinggal di sini, kita nyobain kan 3 hari nih ya. Udah sampai 3 hari, masih ada 1 hari lagi besok. Overall sih nyaman-nyaman aja, walaupun ukuran compact, asalkan dia lengkap, terus banyak storage sih oke-oke aja. Dan emang kalau kita berdua aja sih ya, mungkin kalau bertiga, berempat ya agak sedikit crowded. Paling ini aja sih, kalau kenyamanan, bedanya dengan rumah, kita biasanya di rumah tuh di sini cukup bising karena emang lokasi strategis, tapi Di tengah kota. iya, suara-suara kendaraan yang Sampai di luar malam. sana. Bahkan sampai malam masih kedengeran walaupun kita di lantai 30. Yang paling atas. Yang paling atas. Tapi aku tahu juga kita pernah review beberapa apartemen kan yang secara harga emang lebih mahal dari ini. Dia peredaman di kusen-kusen jendelanya dan pintunya tuh lebih bagus. Beda yang dipakai, benar-benar. Jadi suaranya tuh nggak masuk sampai dalam ya. Bener-bener ketika ditutup tuh, udah suara luar Kedap. nggak Iya, kedengeran. iya. Nah, sekarang kita barusan keluar unit apartemennya, mau nunjukin fasilitas di sini ada apa aja. Kamu minum yogurt mulu. Di sini koridornya kelihatan ya, terang, nggak gelap, cukup lebar dan rapih bersih. Semuanya putih-putih semua. Terus kelihatan juga kalau di apartemen ini liftnya tuh di sini ada 3, di sebelah sana ada lagi 3. Jadi untuk lift nggak yang terlalu penuh walaupun di jam berangkat maupun pulang kerja. Sekarang kita turun dulu ke lantai 9 untuk melihat fasilitasnya. Jadi fasilitas di sini tuh emang cukup lengkap sih menurut gue. Jadi selain ada taman-taman kayak gini, ada taman bermainnya, ada jogging tracknya, ada kolam renangnya, ada lapangan basketnya, komplit. Pasti ntar jadi penasaran tuh temen-temen, IPL-nya bayarnya berapa ya kalau di Basura City ini? Ntar kita jelasin di akhir. Kita nyobain kolam renangnya juga, enak sih. Kolam renangnya cukup luas dan airnya tuh nggak terlalu pedih di mata. Walaupun sampai sekarang mataku masih agak ngemuk habis berenang. Jadi emang kan kita berenangnya di weekday jam berapa? Mungkin sekarang udah 7:30 kali ya. Kira orang-orang ini orang-orang gabuk nggak punya kerjaan, weekday berenang gitu. Oh ya, kalau di sini tuh kan kita kalau mau bawa barang-barang, mungkin jadi salah satu kelemahannya juga kalau tinggal di apartemen. Kita kalau mau bawa barang-barang yang agak besar tuh sedikit repot. Misal bawa laundryan agak banyak gitu kan, kita harus punya kayak troli mini atau minjem troli buat bawa barang-barang. Terus kalau beli galon juga Diantar bisa sih biasanya. diantar di lift service, beda sama lift lift pemilik. Ya gitu sih. Mungkin di situ juga ya minusnya ya. Kalau di rumah kan kayak gitu-gitu langsung kita dari depan langsung masuk ke dalam rumah. Kalau di sini agak effort dikit. Apalagi mungkin kalau belanja bulanan ya. Pas bawa barang-barang belanjaan banyak tuh kan agak repot. Cuma ya itulah plus minus. Tapi taman-tamannya di sini tuh juga rapi juga. Jadi benar-benar di-maintain dengan baik, di-trimming, dirawat, disiram. Gak cuma taman yang di lantai 9 ini, yang di bagian bawah juga rapi-rapi semua. Jadi banyak fasilitas ya yang bisa kita pakai. Salah satunya ada gym juga, yang kemarin kita udah sempet cek. Cuman gymnya emang menurut gue sih nggak terlalu yang gede banget. Dibandingkan ketika kita bayar gym yang di luar sana, itu kan kita bayar dan lengkap banget alat-alatnya. Kalau di sini sih sederhana dan nggak terlalu besar. Nah, ada lagi untuk ini kehidupan sosial nih. Kehidupan sosial di apartemen emang sedikit berbeda ya sama di rumah. Jadi lebih lolo gue kan, terus dan Ya udah kehidupannya sendiri-sendiri aja. Gitu kayak ketemu di lift kan juga nggak kenal, jadi ya udah nggak saling sapa ya. Walaupun ada 1-2 yang senyum gitu kan. ada yang ramah, tapi ada juga yang ya udah masuk keluar. Ya udah sih. Tapi mungkin cocok buat yang emang suka Buat ya yang udah, ansos. Introvert. Kalau gue sih tetap lebih suka di rumah ya, lebih suka ketemu tetangga, kadang ngobrol dikit, terus menyapa. Nah, ini menurutku kan unit apartemennya kan kecil ya Un ya. Jadi kita kalau menyambut tamu, keluarga datang ke sini gitu kan sambil ngobrol-ngobrol, enak sih di taman
area publiknya ini. Karena benar-benar tertata dengan rapi, bagus, enak aja gitu. Ada playground, ada kolam lagi, ada kuncup-kuncupannya. Cakep sih. Dan ini kalau kita ngelongok dikit ke sana, kelihatan kota Jakarta. Wow, gila ya, padat banget ya Jakarta ya. Nah teman-teman mungkin kalau lihat nih dinding-dinding eksterior dari si apartemen ada yang catnya belang bentong. Itu tuh sebenarnya di waterproof ulang, dipakai cat aquaproof atau apa, karena biasanya ada komplain mungkin bocor dalamnya dan lain-lain. Ya wajar lah ya, perawatan maintenance. Nah untuk naiknya pasti dia pakai gondola tuh dari atas sono. Tuh kelihatan toiletnya. Nah untuk lokasi kan emang bener ya, di apartemen tuh rata-rata lokasinya strategis, tengah kota, dekat mana-mana. Keluar tuh langsung jalan besar, tapi ada nggak enaknya sebenarnya. Kayak yang kita alamin kemarin, kita ada syuting tuh di daerah Kalibata. Sebenarnya secara jarak kilometer tuh cuma 8 kiloan. Iya. Kebetulan ini kan emang lokasinya Basura ini depannya jalan protokol. Pas jam berangkat kerja itu macetnya banget. Dan ternyata nggak cuma situ, daerah Cawang, MT Haryono semua Cawang juga parah macet. sih. Jadi 1 jam lebih. iya, berakhir kita sejam lebih untuk menuju dari Basura ke Kalibata. Yang notabene cuma 8 kiloan, itu kita naik mobil ya. Dan tadi tuh kita estimasinya tuh jam 9 lewat dikit ya. Sekarang jadi setengah 10 atau 9:24. Kalau dipikir-pikir sama aja loh kalau kayak kita dari rumah. Padahal ini dekat gitu. Tapi begitu ini keluar dari apartemen emang jalurnya macet semua. Terus untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan, IPL itu, jadi kita pernah sebelumnya kita pernah kesini nanya sama agen yang jualan properti di sini, namanya Bu Widya, kontaknya ada di bawah. Karena baik banget ibunya, menjelaskan ke kita boleh ngelihat beberapa unit. Jadi IPL-nya di sini tuh untuk yang tipe studio itu bayarnya langsung setahun di 3 juta, one bedroom itu di 4 juta, yang 2 bedroom di 5 jutaan. Ada juga yang 3 bedroom tuh di 7 jutaan. Itu selama setahun ya bayarnya. Itu di luar biaya listrik dan air. Kalau listrik berarti tergantung ya? Tergantung pemakaian. Untuk harganya di sini tuh untuk yang studio rata-rata di 300 jutaan tuh kosongan. Ada yang one bedroom mungkin udah 400-an. Kalau yang 2 bedroom tuh di 4,5 sampai 550 jutaan tuh kosongan. 3 bedroomnya di 650-an sampai 700 jutaan. Jadi kalau menurutmu nih Hun, taruhlah 2 bedroom nih yang kita huni nih kan, harga taruhlah 550 dengan posisi di Jakarta. Kira-kira akan kamu ambil ya udah beli apartemen aja di tengah kota Jakarta atau beli rumah tapi dengan harga segitu kan pasti dapetnya di pinggiran banget. Nah, nggak bisa cuman itunya doang kalau aku. Tergantung kita kebutuhannya apa. Misalnya nih aku tiap hari ngantor yang deket daerah sini. Pasti aku prioritasnya ngambilnya di apartemen ini. Karena kayak aku tuh berangkat pagi nih, misalnya jam 6 berangkat. Terus pulang malam, ya udah kegiatannya tiap hari gitu. Senin sampai Jumat. Iya, aku lebih memilih di apartemen. Gitu. Beda halnya misalnya kayak kita sekarang nih, kita kan lebih kayak nyebar gitu kan, kemana-mana gitu kan. Kita kan kadang di kantor, kadang muter ke lokasi mana-mana, kadang luar Jabodetabek juga, jadi nggak menentu di satu tempat gitu kerjaannya. Dan nggak perlu kayak sehari-hari ke Jakarta terus nggak juga. Jadi aku lebih milih rumah aja yang agak pinggir Jakarta kayak rumah kita sekarang. Iya. Dan gitu emang sih. Ya sebagai kesimpulan plus minus ya berarti ya tinggal di apartemen maupun di rumah. Tergantung pilihan juga. Tergantung pilihan, tergantung preferensi, tergantung gaya hidup kalian masing-masing setiap harinya seperti apa. Yang pasti itu sih, kalau emang mau cari praktis kegiatan sehari-hari Jakarta, sini apartemen oke. Soalnya dekat kemana-mana. Iya, efisien waktu, tapi naik motor. Oh iya benar sih. Naik mobil. Naik mobil bisa juga kok. Cuma agak effort. Macet. Belum lagi ganjil genapnya. Oh iya. Keluar dikit udah ganjil genap ya? Keluar dikit sini, aduh ganjil genap dah. Oh mobilnya harus 2 dong. 2 bayar parkirnya double. Ya nggak apa-apa, resiko. Nggak, mobilnya 1 tapi elektrik. Oh iya. Bisa ngecas di depan, ada tempat charger mobil elektrik. Oh iya. Oke. Udah cukup lengkap. Cukup lengkap. Kita berdiri ya, dulu. yang lengkap. Aku gabut tadi. Terima kasih udah nonton channel Wicak Miftah. Gimana menurut kalian, apakah informasi tinggal di apartemen dibanding di rumah kali ini cukup lengkap? Semoga informasi ini berguna buat teman-teman yang lagi nyari info tentang kehidupan di apartemen, membantu teman-teman. Kalau ada pengen episode lagi nih, lain lagi di mana, di apartemen mana gitu ya? Tulis aja di komen. Mungkin harus apartemen 10 miliar.
Oke, bisa. Dadah. Jangan lupa follow aku, Miss Tajana. Tuh kan dia turun lewat sini karena nggak bisa lewat sana. Ujung-ujungnya dia keluar lewat sini. Kita mau nyoba ini naik angkot ke rumah Apis. Disuruh sama Apis kita harus nyoba angkutan umum. Jaklingko gratis guys, 0 rupiah program dari Anis. Udah.